Walaupun itu di XP kemungkinan besar nanti kan bisa ke tengah-tengah juga untuk ngecek-ngecek rumput atau gimana. Wey, ini ya Sonic dan juga Bang Oji Ranger Emas yang lagi watch party di Point Arena. Kita dengarkan. 1, 2, 3, tersampaikan ya kepada kelima pemain kita yang lagi bertanding. Jadi kita akan menyaksikan bersama-sama di game penentuan. Satu kesempatan terakhir yang bisa dimanfaatkan oleh Fnatic Onyx dan juga Falcons Epic Brand. Langsung kita saksikan bersama Papulu dan Ongol. Oke, ini dia game ketiga. Hanya menyisakan best of 1 series setelah tadi best of 3 sebelumnya. Dan ini adalah suasana di Point Arena dengan begitu ramainya. Untuk bisa memberikan support terhadap Onyx. Iya, itu ada yang mirip Kairi ya paling kiri ya tadi ya. Salvox saya. Apakah Kairi tidak main? Gak ya. Oke, tapi lanjut lagi nih ya. Di early gamenya ternyata early pressure masuk. What? Dan Super Marco yang wow. Oke. Mereka melakukan sebuah gebrakan dan berhasil loh. Fnatic Onyx. Mereka yang ditabrak kan tadi. Mereka yang ditabrak Om, tapi kenapa Super Marco bisa sampai sana ya? Jauh tuh mainnya Super Marco tadi. Jauh banget Om. Sampai di buff punyanya Kairi nih. Mereka mau ngedelay sebenarnya, tapi ternyata keluar dari tekanan. Dan bahkan Kairi yang dapetin Little Wanderer. Ini jelas kerugian besar bagi Falcons Epic Brand. Early game mereka, ini kelihatannya udah mulai gak jalan nih Pak Bulung. Ya ini kalau balapan motor nih koplingnya kepencet nih di awal-awal Om. Mati motornya. Gitu. Nah, yang lain udah start duluan tuh. Wah. Harus disela lagi. Ya, jadi ini adalah hal yang harus bisa dimaksimalkan untuk Fnatic Onyx ya. Mereka udah unggul di early game-nya. Sekarang tinggal bagian untuk punishment-nya. Tapi cewek sendirian, Shadownya. No? Cewek masih berhasil pergi lagi. Masih berhasil menjauh juga. Dengan tidak ada tadi Shadow Kill yang dikeluarkan oleh KLTC. Ya, karena coach Shadow-nya memang gak masuk ya. Jadi Shadow Kill-nya ditahan bagi KLTC. Sementara Kairi sudah hampir masuk ke level yang kelima. Jadi nanti untuk start di turtle yang pertama jelasnya level 5 akan lebih dahulu bagi si Kairi. Di bagian topnya ini, wah ini dia nih ya. Lutfi dengan Uranus. Kayaknya Uranus ini adalah hero yang sangat sulit untuk bisa ditumbangkan Terisla. Dia bakal bisa jalan aja terus depannya Terisla. Oke. Sementara sekarang Piu masih berada di bagian tengah. Satu wave minion sangat-sangat menggiurkan. Dan pergerakan dari Keyboy hampir saja ketabrak, itu yang kita takutkan dari tadi ya. Yap. Tabrak dengan bola ya. Karena defense setup juga awkward. Ini agak berat sih buat Fnatic. Yap, Ogwen cukup sulit sih bisa mendekat lagi ke area tersebut Om. Karena sekarang ada Lutfi yang emang memberikan gangguan dan memaksakan retribution bisa digunakan oleh Hayabusa. Dan pertempuran sekarang terjadi tepat berada di dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Falcon AP itu sendiri. Dan Netherrealm dikeluarkan tepat waktu. Mereka mendapatkan Flaptesi dan 1v1 situation. Keyboy, sabar boy. Untung masih rejeki. Tidak jadi tertabrak Ogwen tapi malah tetap disikat oleh Piu. Iya, itu masih ada bouncing ball tadi ya. Tapi nyaris membuahkan hasil usaha dari Fnatic Onyx juga. Diversion, Piu langsung ke mid, di bagian bottomnya ternyata tertahan juga untuk Super Marco-nya. Gimana cewek jauh lebih unggul dibandingkan dengan Super Marco untuk landing phase. Dari goldnya bahkan ya, cewek Kairi sama Lutfi ini kelihatan bagus banget sekarang untuk di early game bagi Fnatic Onyx. Yap, dan ada satu Tidal Red sudah dikeluarkan Lutfi. Santai aja. Ya, Uranus ya. Ada Consecration juga tadi untuk bisa kabur keluar. Dan bahkan dia membawakan Purify ya. Ada 3 Purify. Dan ini berarti tugas dari Ogwen jauh lebih berat lagi sekarang. Setup dia bisa dipatahkan kapanpun juga selama masih ada Purify. Harus ada pancingan-pancingan ataupun ya akan ada lapisan ataupun layer yang harus dikeluarkan. Dan Lutfi satu terakhirnya. Lutfi. Iya, masih ada Revenge Strike Stack yang masuk tadi ke badannya si Lutfi ya. Tapi Flaptisi sepertinya tidak akan bisa menghindar juga karena Kairi langsung masuk. Satu terakhirnya dibalaskan secara langsung walaupun sudah datang bantuan 2 orang. Tapi terlambat. Yap. Selalu ada pertukaran bagi Fnatic Onyx. Jadi meskipun memang mereka harus hilang 1 ya, mereka selalu bisa menukarkan juga dengan 1 dari pemain lawan. Di bottom lane Super Marco tertahan cukup jauh ya, cukup dalam. Dan freeze lane dilakukan oleh cewek juga. Jadi untuk di gold lane ini gak terlalu bagus kondisinya bagi Falcon Epic Brand. Tapi bagus nih untuk Fnatic Onyx. Yep. Karena akhirnya mereka bisa memberikan pressure. Start yang boleh lah. Start yang emang masih bisa mereka pertahankan juga. Tapi cewek
Tidak terkena dengan satu Tyrant Revenge, tapi boncing bola cukup mengganggu dan Tyrant Regia mendorong pergerakan dari cewek. Tapi untungnya sekarang Keyboy hadir untuk bisa memberikan sebuah backupan. Ya itu miss buat Tyrant Revenge tadi. Meskipun memang oke lah, mereka masih bisa memainkan lagi tadi untuk Tyrant Regia. Didorong tadi ke area dari turret yang dipegang dengan Falcon Epibrand, tapi dengan efek dash yang ada, Synchro Dash dari Harriet yang membuat dia bakal bisa survive juga. Sementara Turtle-nya ini lagi-lagi ya akan jatuh ke tangan Fnatic Onyx tanpa kontes. Oke, tanpa kontes Turtle menjadi milik dari Fnatic Onyx. Start yang begitu indah, start yang begitu diinginkan oleh tiap pendukung dari Fnatic Onyx. Iya, dan KLTZ agak sedikit berat sekarang. Level 7 lawan level 9 Alpha ya. Ternyata Hira yang memang bisa langsung menabrak juga, sembari menabrak ini bisa memberikan true damage yang besar sekali ya. Apalagi Lutpi dengan satu Thunder Belt juga, udah tebel ya kan, ada Heavy Defense lagi. Yap, dan Sun sekarang udah punya Glowing One, berhasil lagi untuk menekan beberapa player nanti yang terkena impact-nya. Konsil, Nah, konsil. Konsil siapa yang akan menjadi targetnya nih? Dalam rumput tuh ada 2, nggak mundur lagi Om. Nggak mau, nggak mau begitu mengerikan, tapi nggak jadi pulang loh. Oke, masih stay di sana juga ya. Mungkin ini untuk bisa ngasih ruang gerak juga sih buat cewek biar bisa ngumpulin. Yap, cuman masalahnya sekarang Tyrant Revenge sudah langsung dikeluarkan tapi masih belum mencapai ke arah dari cewek dan cewek masih selamat. Ya sementara Lutfi bagian topnya ini susah banget untuk bisa dihentikan siapapun juga. Bahkan nempel nih untuk ke KLTZ-nya. Jadi gak ada ruang gerak untuk KLTZ bisa ambil Creeps Jungle. Terus Pi. Terus Pi. Kecil lagi di sini, motong loh dia loh. Iya, level udah menang juga. Terus Pi, sampai ke map bro Pi. Wedge Mau potong 2 minion. gagal untuk bisa mendapatkan ke arah orange buff loh. Dan Kairi berhasil mengamankan orange buff-nya. Alright. Nah ini. Gue tidak ada Kairi, sabar. Sabar, relax, sabar. tenang, santai, peace, love, and aul ya kan. Iya. Tapi di bagian topnya, wow, Lutfi diganggu, Consecration ada. Lutfi butuh banyak source skill untuk bisa mendapatkan langsung ke arah dari Lutfi. Dan Lutfi sepertinya pasti berhasil selamat dengan bantuan lagi dari Netherrealm yang sudah diaktifkan. Dan Spiral Alpha-nya connect tadi karena dari Ogwen yang masih sempat untuk pergi pula dengan satu flicker yang dia milikin. Dan 5 tadi ya, 5 pemain di mana dari Fnatic Onyx Lutfi-nya. Ini gak ada jawaban juga nih, selama masih belum ada true damage yang diberikan oleh Falcons Epibrand. Akan sangat sulit, DHS lah minim, DHS sama Malvicror ya. Yep. Buat bisa dapetin dia cepat. Dan ada game pause. Ya technical pause dulu nih, Falcon Epibrand. Mungkin pertanyaan, Ada sedikit gak punya badan. Udah Sebelah. kerak hilang seketika. Iya, 1 tuker 1 tapi dengan keunggulan Turtle yang jatuh ke tangan Fnatic Onyx. Jadi keuntungan tetap bagi Fnatic Onyx. Yap. Sebentar sekarang coba lihat tuh pergerakan yang dimiliki oleh Kairi tetap maju ke bagian depan dengan menang dari 2 level. Spiral Alpha ke bagian belakang dan masih gagal untuk bisa mendapatkan ke arah purple buff. Karena tadi ke-trigger juga akhirnya KLTC. Iya, tapi masih ada retribution juga ya. Jadi KLTC masih bisa dapetin tadi. Yap. Sementara itu sekarang di bagian tengah Ogwen-nya tertarik, cewek sudah join ke dalam pertempuran satu terakhir. Berhasil menghancurkan ke arah satu ototar di bagian mid. Tapi barusan ada penalty zone udah langsung dikeluarkan pula. Sementara di bagian belakang Flaptzy-nya mulai terjebak. Tapi untungnya masih ada bala bantuan yang udah hadir juga untuk bisa membabar habis karena beberapa player dari Fnatic Onyx. Flaptzy masih terlalu tebal dan Lutfi masih tetap stay dari tersebut, cewek menjadi korbannya. Ya tapi nice timing tadi untuk Super Marco juga, di mana dia berhasil untuk masuk. Waduh, ini Kairi tempat yang lain dikeroyok 3 orang loh Om. Banyak banget dari awal bahkan yang direncanakan oleh Falcons Epibrand. Yap, dan Piu mencoba untuk kabur ke tempat yang berbeda. Piu dideketin oleh Sun, digocek-gocek. Dan satu yang terakhir, Piu lenyap. Oke, itu arah yang berbeda ya. Ya. Cukup jauh juga. Oke, Lutfi Brute Force Breastplate selesai. Kalau kita melihat bagaimana team fight, ini continuous team fight jelas dipegang Fnatic Onyx. Mereka punya Netherrealm, mereka juga tadi punya Uranus-nya yang bisa jadi depan. Dan mereka punya bahkan 3 Purify nih untuk bisa di-trigger. Jadi agak berat untuk Falcons Epibrand kalau mereka mau melakukan team fight di mana mereka bisa menangin langsung. Mereka harus bisa mainin kiting juga. Clear dulu, cari duit nih. Iya, cari dulu. Wedge ditabrakin balik, dihajar balik dan Lutfi terperangkap. Lutfi masih berhasil kabur. Yep. Masih ada Consecration ya. Iya, enak kalau stacknya penuh tuh di bawah kakinya tuh. Gas terus pokoknya. Stack 20, jangan stack. Nah, oke lah. Dari purple-nya bakal diambil KLTZ tanpa penggunaan retribution. Ya, mereka mencoba untuk bisa mendorong jauh banget Falcon Epibrand untuk bisa pergi dari area dari Lord itu sendiri. Sementara Kairi masih tarik urun
bersama dengan Lord, Flaptzy. Belum ada flicker tapi setidaknya penalty zone-nya ready. Dan Ogwen, hati-hati. Tyrant Revenge ya nyangkut tadi ke arah dari Kiboy tapi untungnya Spiral Alpha langsung dikeluarkan dan Nedoram kali ini tertrigger. Mereka harus benar-benar all in untuk bisa menghancurkan ke arah pemain dari Falcon Brand. Andai kalau tidak, ini akan menjadi sebuah mimpi buruk untuk pemain dari Fnatic, Connect dan penalty zone. Masuklah sudah. Connect ke arah 3 player tapi Flaptzy benar-benar berhasil dihancurkan juga untuk beberapa playernya. Kiboy, Ogwen tidak mendarat dengan sangat-sangat mulus. Ya, Flaptzy tumbang, tapi yang tumbang juga Lutpi sih, gak ada badan. Wah, shadow killnya masuk dalam tubuh dari cewek satu terakhirnya cewek. Zaman Force Synchro Vision memberikan satu absorb tapi tidak untuk kali ini. Kalau Lycan Punch begitu menyakitkan bahkan sekarang. Super Marco ter-shutdown. Ya, tapi triple kill untuk Super Marco itu membukakan jalan untuk yang lainnya juga ini. Iya. Untuk bisa setup lebih matang lagi nantinya di Lord. Tapi sementara karena Super Marco juga tumbang, untuk source damage-nya hanya ada di KLTZ. Mereka belum berani untuk start di Lord. Wedge, Ogwen hampir saja bisa mendapatkan langsung ke arah dari Lupi. Tapi Lupi setidaknya masih berhasil pergi lagi. Untuk bisa menjauh dari kerumunan pemain dimiliki oleh Falcon Brand. Ada Kairi di bagian tengah, Spiral Alpha-nya akan kembali dikeluarkan. Tapi ternyata tidak. Rotary terlebih dahulu dengan Flaptzy. Ya, split push bagi Falcon Brand sekarang. Goldnya tiba-tiba dipegang Falcon juga. Dan apakah ini sebuah jawaban untuk Falcon Brand, di mana mereka kalau memang bisa ngajak untuk chaotic team fight, mereka bisa mendapatkan kesempatan juga. Gold dari kedua jungler sama EXP-nya juga hampir sama sih, beda Queen Swing dengan Brute Force. Mereka pokoknya udah kelihatan banget. Selagi tidak ada Nedoram, di all ini nama mereka Om. Dari berbagai sisi, layernya kelihatan banget loh tadi. Ditabrak-tabrak terus-terusan ya. Ditabrakin terus dan Ogwen ya. Benar-benar ditabrakin untuk kali ini. Ogwen yang pergi ke mana? Satu terakhirnya Ogwen ya. Akankah masih bisa selamat tapi masih berhasil mendorong lagi dengan satu Tidal Rage ya. Berhasil diamankan oleh cewek. Ada Lord, mereka menang dari quantity player. Ya, dan gak ada setup sekarang tanpa adanya Kufra juga agak sedikit anti-sisi bagi Falcons AP Brand. Mau mendekat salah, gak mendekat pun ini bakal di start, dicepetin buat Lord. Yep, Suns-nya masih berputar-putar, Quad Shadow terlihat. Tapi apa yang terjadi, Lord-nya malah menjadi milik dari Falcon AP Brand. Waktunya untuk mereka bisa membawa habis dan tidak memperbolehkan siapapun dari Falcon itu sendiri untuk bisa pulang menuju ke arah base-nya. Oh, itu pas banget timingnya, di mana Quad Shadow dibuka dan timing untuk masuk dengan penggunaan Retribution dari KLTZ berhasil untuk melakukan snatch terhadap Lord. 008, belum ada point kill memang, tapi dia selalu ada untuk partisipasi dari pemberian damage. Waduh, sayang sekali Om ya. Tadi momentumnya mereka udah bagus, udah berhasil memenangkan dari team fight-nya. Awas Kiboy. Yep, sementara sekarang Kiboy sendirian di bagian bawah. Tyrant Revenge-nya sudah mulai connect. Tyrant Revenge-nya langsung dikeluarkan begitu saja. Kiboy masih sempat untuk kabur tapi setidaknya Lycan Punch di connect dan memberikan damage yang begitu menyakitkan. Bahkan sekarang Lutpi satu terakhirnya masuk. Membuat Lutpi pun harus down. Ada dua player dari Fnatic. Onyx mendadak langsung hilang dengan sangat-sangat cepat pula. Super Marco, Ogwen mulai mendekat. Tapi Kairi tertinggal pula di bagian belakang satu persatu. Fnatic, Onyx dihilangkan. Ya, mereka bertumbangan satu demi satu juga, sedangkan wave Super Minion ini masih ada bagi Falcon AP Brand. Yap, dan Quad Shadow begitu ini. Phantom Shuriken dikeluarkan juga Suns. Melihat dari kejauhan dan cewek, zaman Force-nya langsung dikeluarkan pula. Mencoba untuk bisa mendapatkan lagi ke arah dari Flaptzy satu terakhirnya. Tapi Lycan Punch memberikan sebuah damage mengerikan, tapi Flaptzy barusan Om. Ya. Wuhui. Ya, dan itu langsung meledak loh tadi buat ceweknya, ya. Hilang seketika. Dan Falcons AP Brand mereka belum berakhir di sini. Mereka masih akan melanjutkan lagi untuk memberikan pressure untuk push. Mid base turret itu udah tinggal sedikit lagi dan tinggal di poke damage-nya. KLTZ. Ya, ini akan diperpanjang bagi Falcons AP Brand. Mereka akan mencari celah sedikit juga. Ingat mereka punya hero yang memang bisa ngedash. Dan bahkan kalau tim fight kumpul ini bakal enak bagi Falcons AP Brand. Ini. Dengan konsil udah langsung dikeluarkan. Kemana ke arah perginya dari Ogwen. Ogwen masih berputar saja dengan satu boncing ball di dalam tubuhnya. Tapi Lutpi menjadi satu orang yang bisa ngikutin siapapun itu. Ya. Kita bisa bilang di early mungkin Lutfi masih punya kuasa ya. Dia punya item defense, kalau dia memang masih punya source skillnya dia masih bisa kabur. Tapi dengan item yang selesai ini agak berat jatuhnya sekarang buat Lutfi. Apalagi dari gold yang tadi kita bisa bilang ini unggul mungkin sampai dengan menit ke-11, 12. Tiba-tiba dipegang jauh. Falcon AP Brand mereka mengamuk dengan satu lord yang mereka dapatkan. Cep. Ini bener-bener ya, layer serangannya membuat kayak pemain Fnatic Onyx langsung kebingungan gitu aja udah. Iya, gara-gara satu tumbang yang lain mau nge-backupin tiba-tiba hilang satu-satu. Oke, level 15 sekarang
untuk kedua junglernya. Jadi kita udah menginjak yang masuk ke mid game menit yang ke-15an juga. Terisla dengan Winter Crown yang dipegang oleh Flattizy nih lawannya Uranus. Tadi juga keluar tepat waktu. Yep. Keluar tepat waktu malah membuat cewek hilang malah. Oke. Busanya juga udah punya BOD Melvic ya. Jadi kayaknya udah cukup banget nih untuk bisa bersih Lutfi-nya. Dan jangan lupakan Super Marco nih yang serem. Karena Super Marco yang akhirnya jadi ujung tombak juga kan buat bisa nyariin Lutfi-nya di mana, dan Lutfi kalau memang bisa di pick off cepat ini bakal memudahkan langkah dari Falcon Happy Brand untuk bisa dapetin yang lain. Karena yang paling tebal dari Fnatic Onyx ini cuma dari si Lutfi. Lagi dan lagi Lutfi ini balik ke masa-masa di mana minggu-minggu awal dia di MPL ID season kemarin Om. Dia menjadi role tumbal. Samsak ya. Menjadi samsak. Ini menjadi role yang sangat berat untuk dirinya loh. Karena dia emang dengan deretan hero lawan kayak begini dia emang bener-bener harus ngecek kemana gini. Kemana biar teman-temannya aman gitu. Karena kalau mau split push juga lumayan lama sebenarnya. Awas setup. Oke. Kairi pergi ke tempat yang lain, Spiral apa langsung dikeluarkan, akankah berhasil untuk bisa mendapatkan lagi ke arah Lordnya dan gagal. Malah untuk mereka melanjutkan lagi jalannya pertempuran di mana akankah mereka berhasil lagi mendapatkan ke arah satu player Flattizy-nya. Sudah berhasil langsung dihilangkan dari Flattizy-nya menjadi korban kedua, tapi Kairi malah menjadi korban pula dan piu. Lenyap seketika Super Marco masih sempat untuk kabur, tapi tidak untuk Ongwen. Karena untuk Ongwen, satu terakhir menyisakan Super Marco sendirian, akankah sempat untuk langsung dihilangkan. 4 player lenyap. Oke, 4 tukar 1 keunggulan jelasnya bagi Fnatic Onyx. Di mana mereka akan bisa membersihkan Lord ini. Dan kemungkinan juga mereka akan bisa untuk mencabut inner turret mid yang dimiliki oleh Falcon Happy Brand. Yap. Super Marco berusaha untuk bisa kabur. Tapi kali ini Lycan Pontian dikeluarkan, tapi terlihat ada satu Winter tadi. Ya, berhasil untuk men-trigger ya. Winter Crown yang memang harus dipergunakan juga. Tapi langsung berimbang sekarang dari tim fight-nya. Siapa yang gagal untuk melakukan satu setup, dia akan langsung tertinggal jauh juga. Zaman Forza dipakai oleh cewek hanya untuk kabur, tapi ini dia bagaimana setup yang dilakukan dari masing-masing tim. Memang Lordnya jatuh ke tangan Falcon Happy Brand, tapi untuk tim fight-nya berkat kehadiran Netherrealm, ini akhirnya membuat tim fight terlalu panjang dan Falcon Happy Brand mereka udah habis source skill semuanya. Lutfi itu benar-benar muter di dalam kayak begitu. Tapi ya lumayan berat sih, apalagi ada Kiboy-nya kan yang keluar, Pramavrite-nya juga ada. Ya. Dan menangkap nih pemain-pemain Falcon Happy Brand yang wah, terjadi team fight kembali dan Lutfi hampir saja. Lutfi! Shadow kill-nya tadi masih connect di dalam tubuhnya dan Sans, Netherrealm langsung dikeluarkan. Zaman Force juga terlihat di dalam area tersebut. Flattizy akankah dirinya kali ini bisa mempertahankan lagi ke arah dari damage yang masuk ke dalam tubuhnya. Mereka semua dipaksa untuk bunuh Fnatic Onyx. Lycan Pontian begitu menyakitkan dikeluarkan oleh Super Marco. Bahkan Winter yang dimiliki oleh cewek itu pun tidak bisa membuat mereka selamat. Menyisakan Kiboy, Kairi dan juga San. Akankah kali ini Kairi bisa mengusir ke arah beberapa player yang dimiliki oleh Falcon Happy Brand. Masih ada Sans tepat berada di depan area defensif mereka. Buset, itu Kiboy lawan siapa di bawah dan wow. Kiboy tidak bisa pulang. Kiboy tidak diperbolehkan pulang. Satu wave minion. Ada penalti zone dikeluarkan pula. Sementara Spiral apa langsung dikeluarkan, tapi seperti untuk kali ini mereka tidak bisa lagi untuk membuat Fnatic Onyx melanjutkan perjalanannya dan Falcon Happy Brand berhasil memenangkan pertempuran. Chaotic team fight dari Falcon Happy Brand yang membawa mereka untuk bisa menang juga meskipun kelihatan